sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya akan bacakan warta lisan pada kebaktian Minggu 9 Januari 2022 sebagai berikut. Yang pertama, rapat Majelis Jemaat. Rapat BPMJ secara virtual via Zoom akan diadakan pada hari ini Minggu 9 Januari mulai pukul 2 siang. Apabila ada usul, saran dari anggota jemaat dapat disampaikan secara tertulis atau via WA atau email. Yang kedua, mengenai perjamuan kudus. Hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus secara onsite dan secara live streaming tadi pukul 8.30. Untuk di pos Cipulir akan dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan mulai pukul 9 ini. Jemaat dimohon mempersiapkan diri. Ketiga, katekisasi kelas baru. Katekisasi kelas baru akan diadakan setiap hari Selasa mulai pukul 5 sore via Zoom. Bagi yang ingin mendaftar dapat mengisi link di warta jemaat yang tersedia atau menghubungi kantor gereja. Keempat, kegiatan jemaat minggu ini. PA online Senin 10 Januari akan dipimpin oleh Pendeta Paulus Christian Budiono dan PA untuk hari Kamis 13 Januari akan dipimpin oleh Pendeta Dewi Setiawan. PA Komisi Senior Jumat 14 Januari akan dilakukan secara online mulai pukul 13.30 dipimpin oleh Pendeta Dewi Setiawan. Persekutuan Wilayah Klasis Bandung PWKB secara online akan diadakan hari Jumat 14 Januari mulai pukul 6 sore dipimpin oleh Pendeta Abdil Bopa Jentoro. Demikianlah warta lisan hari ini. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca dan diakses melalui link. Ibadah perjamuan kudus hari ini akan dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita secara bersama-sama bersaat kudus. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kebaktian di minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati peristiwa pembaptisan Yesus yang menjadi awal dari masa minggu biasa dengan warna liturgi hijau dan sekaligus merayakan perjamuan kudus di awal tahun 2022. Kiranya melalui kedua peristiwa ini menjadi momentum yang tepat untuk mengalami perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat masing-masing dipersilakan menaikkan doa pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami yang kami lakukan baik melalui tutur kata dan perbuatan kami yang tidak seturut dengan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak mampu untuk mengampuni dan mengasihi sesama kami. Kami mohon kuasa kasih-Mu melayakkan kami di hadapan-Mu dan mengubah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih benar,
baptisan adalah tanda pertobatan, dan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan salah kita. Ini terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan NKB 17 bait pertama dan kedua. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami, ya Allah. Engkau yang senantiasa memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru. Engkau yang senantiasa memberikan kasih serta pengampunan-Mu untuk kami yang senantiasa tersesat dan melakukan kesalahan-kesalahan. Biarlah kami senantiasa boleh mengagungkan kasih-Mu. Dan saat ini ketika kami boleh mendengar firman-Mu, Engkau sendirilah yang melayakkan kami untuk menguduskan dan mengubah hidup kami. Tolonglah kami sungguh lemah dan terbatas. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu membimbing kami satu persatu. Demikian juga bimbinglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua, sehingga pada akhirnya baik kami yang mendengar, kami yang menyampaikan,
kami semua diubahkan menjadi manusia yang baru, yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, yang semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan
Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan ayat 22. Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan 21 dan 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di minggu baptisan Yesus ini kita juga merayakan perjamuan kudus. Jadi dua sakramen sekaligus dalam iman Kristen kita coba rayakan bersama, dan tentu peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita saat ini, bertepatan dengan dua minggu setelah tahun baru. Dan semoga ini mengundang setiap kita untuk boleh terus menghayati arti menjadi pengikut-pengikut Kristus. Apa yang kita baca, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, baik hari ini maupun minggu-minggu yang lalu, tentang kelahiran Yesus yang menceritakan, dikisahkan spektakuler, yang mengagetkan seperti itu, tentu bukan sekedar membuat setiap kita kemudian hanya sekedar kaget kemudian lupa. Tapi sini kita lupa, ada peristiwa itu pasti lupa. Tetapi peristiwa yang mengagetkan itu di dalam kisah yang kita baca ini akan terus dan selalu terkenang dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena ini bukan dongeng. Karena kisah ini bukan sebuah mitos. Apalagi sebuah kisah yang dilebay-lebaykan oleh para pengikut Kristus pada masa itu. Mengapa saya berani berkata demikian? Karena Lukas memang menuliskan kisah ini berdasarkan penelitiannya yang luar biasa. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan, "Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya,
Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi berita, peristiwa-peristiwa yang disampaikan Lukas bukan sebuah dongeng atau bukan sebuah pemberitaan supaya dia menjadi viral. Bukan. Tetapi sebuah peristiwa yang diselidikinya dengan benar dan menarik. Bahwa Lukas kemudian membukukannya. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan saat ini, peristiwa-peristiwa itu adalah bagian dari pengajaran. Kita sekarang menyebut Lukas sebagai Injil. Tetapi pada saat itu saya yakin benar bahwa surat atau tulisan Lukas ini adalah buku katekisasi untuk mereka orang-orang yang baru percaya kepada Yesus. Sebuah kisah yang dibukukan dengan ketelitian, analisa, dan tentunya ilham Roh Kudus, dan di sana untuk memandu mereka orang-orang yang baru percaya kepada Kristus. Kalau sekarang kita punya banyak buku katekisasi, pengajaran-pengajaran, saat itu Lukas sudah melakukannya. Jadi peristiwa saat ini, di mana Yesus dibaptis dengan hal-hal yang luar biasa itu, Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, langit terbuka, lalu suara Anak Allah, itu merupakan sebuah kisah nyata. Bahkan boleh dikatakan sebagai sebuah peristiwa penggenapan janji Allah. Allah yang bernubuat, Allah yang menggenapinya. Lalu pengajaran apa yang hendak disampaikan oleh Lukas dalam bab ini atau dalam peristiwa ini? Dia menuntun memberikan judul arti pembaptisan Yesus. Maka mari kita mencoba melihat dan memahami arti pembaptisan Yesus. Yang pertama, di ayat 15 dikatakan banyak orang bertanya, apakah Yohanes itu Mesias? Jadi topik utama dalam Injil Lukas adalah Mesias yang hadir. Dan siapakah Mesias itu? Dan Lukas menceritakan bahwa Yesus dibaptis, sedang berdoa, lalu terbukalah langit dan seterusnya. Jadi arti pembaptisan Yesus tidak sama dengan pembaptisan-pembaptisan yang kita lakukan. Yang pertama adalah itu tanda kemesiasan Yesus dengan segala peristiwa yang mengiring, dengan simbol-simbol yang ada. Air biasanya disimbolkan untuk mengurapi seseorang, untuk menyucikan barang, benda, menguduskan dan segala macam. Dan di sini jelas bahwa baptisan merupakan tanda kemesiasan Yesus, sedangkan Mesias sendiri adalah yang diurapi. Jadi Lukas sedang menegaskan Yesus sungguh Mesias. Jangan pernah diragukan itu, jangan pernah diingkari itu. Dengan segala simbol, dengan segala peristiwa yang terjadi, dengan fakta kebenaran yang ada. Dan ini menjadi sebuah berita pedoman iman yang terus menerus dipegang oleh pengikut Kristus dari abad ke abad, bahkan sampai Maranatha nanti. Mari kita yakini, mari terus memiliki iman teguh bahwa yes, benar, tidak perlu diragukan lagi. Yesus benar-benar Mesias. Yesus benar-benar yang diurapi Allah. Banyak saksinya. Kata orang 2, 3, 4 saksi untuk sebuah perkara itu akan valid. Di sini lebih dari itu. Bahkan disaksikan atau
dinyatakan, diaklamasikan oleh Allah Bapa sendiri siapa Yesus. Dan di sana dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi apa aplikasinya buat kita saat ini? Di tengah banyaknya berita-berita yang beredar di internet, di Google, di YouTube, pembicaraan-pembicaraan seputar Isa, Yesus dan segala macam, mari kembali ke laptop orang Kristen, yaitu Alkitab. Apa yang disaksikannya? Apa yang diberitakannya? Yang valid, yang benar, sehingga kita tidak mudah ragu, terombang-ambingkan dengan simpang siur berita-berita yang ada, yang sumbernya pun tidak jelas. Inilah kesaksian Lukas. Baptisan Yesus, tanda pemesiasannya. Titik. Jangan pernah ragukan itu. Yang kedua, baptisan Yesus tanda bahwa Allah berpihak. Allah hadir untuk menggenapi apa yang sudah Ia janjikan, untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh utusan-utusannya. Ini mau mengatakan bahwa Allah hadir untuk meraih manusia, untuk merangkul manusia, agar manusia dapat dikuduskan, ditebus. Dan itu kan yang dijanjikan oleh Yesaya. Di dalam Yesaya, Allah berjanji akan menebus umat. Bapak ini luar biasa bahwa kalau kita mau menyelami bangsa yang begitu tegar tengkuknya aja, Tuhan mau dan mampu berkuasa menebusnya, mampu mengubahnya. Apalah artinya kita yang manusia yang satu individu ini. Karena itu yakini betul bahwa Allah adalah Allah yang hadir, Allah yang akan menuntun, Allah yang berpihak kepada setiap kita yang mau hidup melekat kepadanya dan akan membimbing kita di tahun 2022 ini. Pertanyaannya adalah, maukah kita juga berpihak kepada Allah? Maukah kita bersama dengan Allah? Yang ketiga, di sini menarik, simbol dari pertobatan yang kemudian kita hayati adanya penebusan bagi setiap orang Kristen, pemulihan relasi, itu digambarkan juga di dalam peristiwa ini. Baptisan Yesus menggambarkan bahwa relasi Bapa dengan Yesus sangat dekat. Relasi yang sangat intim yang sebenarnya sudah terjadi semula. Sudah diceritakan di dalam Kejadian pasal 1 di awal penciptaan dan seterusnya. Dan mari ketika kita menghayati baptisan kita juga, kita diundang untuk terus berrelasi dengan Tuhan. Kita dipulihkan relasinya, kita bukan hanya sekedar hamba, tetapi anak-anak yang mempunyai waris atas kerajaan Allah, mempunyai hak atas kerajaan Allah. Dan di sana masakan kita mau mempermalukan Bapa kita yang di surga dengan tingkah perbuatan kita yang membuat Bapa kita menjadi malu. Jangan sampai orang-orang di luar Kristen mengatakan, oh dasar orang Kristen, oh dasar orang Kristen. Bukankah ketika mereka menghina dan menghujat kita karena memang perbuatan kita yang salah, kelakuan kita yang salah, mereka sedang mempermalukan Tuhan. Dan apakah kita mau Tuhan kita dipermalukan seperti itu karena perbuatan kita? Oleh karenanya mari kita jaga relasi kita dengan Bapa dan buktikan itu dalam kehidupan kita. Mari kita melangkah dan menyatakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami di tengah kehidupan ini. Agar pada akhirnya orang juga percaya dan yakin benar orang Kristen memang memiliki
memiliki relasi yang lebih baik daripada kami. Mereka memiliki relasi yang intim dengan Allah, bahkan berani untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Sedang di pihak lain tidak ada yang pernah berani menyebutnya sebagai Bapa. Apakah kita akan menyia-nyiakan hal ini? Mari Bapak Ibu dan Saudara, di momen ini, ketika kita diundang kembali mengingat baptisan kita, dalam kacamata peristiwa baptisan Yesus, kita juga diingatkan kembali akan komitmen setiap kita ketika kita menerima Yesus untuk menjadi Tuhan, menjadi Mesias, Raja di dalam hidup kita. Dan itu biarkan Dia merajai hidup kita, supaya kita dapat menjalani tahun 2022 ini tentu dengan memuliakan nama-Nya. Dan saat ini kita juga diingatkan kembali arti kasih yang luar biasa melalui perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama, kita rayakan bersama. Kasih Allah yang begitu luar biasa, apakah akan kita sia-siakan? Jaminan dari Allah yang luar biasa, apakah akan kita sia-siakan dengan iming-iming dari harta benda dunia yang fana ini? Mari kita melihat diri kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kemudian kita berkomitmen kembali, memperbaharui komitmen kita untuk kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang sejati, bukan orang-orang Kristen yang hanya sekedar menumpang nama, menumpang janji-janji yang Tuhan berikan. Buktikan bahwa baptisan kita adalah baptisan yang benar-benar membuat kita menjadi manusia yang baru. Mari kita berefleksi dari puisi ini. Baptisan, kebesarannya telah engkau saksikan, kesabarannya telah engkau alami. Mengapa manusia masih saja mengingkari? Mudah sekali untuk meninggalkan Tuhan. Utusan demi utusan sudah menubuatkan, peristiwa demi peristiwa telah terjadi. Tak satu pun terlewat apa yang Dia rencanakan. Sungguhkah hatimu belum juga mengerti? Dengarlah dengan baik kesaksian tentang Mesias yang diurapi, anak yang dikasih Bapa, namun rela mati bagi manusia yang tak layak. Lihatlah dengan benar segala peristiwa yang telah disaksikan, baptisannya, tanda janji Allah tergenapkan. Janganlah ragu dan gentar. Apalah arti baptisan jika tanpa adanya pertobatan? Apalah arti baptisanmu jika masih seperti yang dulu? Ingatkah manusia akan penebusannya? Ia yang menjadikan engkau anaknya, Ia juga melayakkan engkau di hadapannya. Mari tetaplah hidup dalam kasih karunia-Nya. Sebuah harta yang tak ternilai harganya telah Ia berikan kepada dirimu yang berdosa. Apakah mungkin engkau melepasnya dan menjual imanmu demi yang fana? Mari pikirkan dan renungkan dengan lembut segala peristiwa di hidupmu sampai saat ini. Adakah Tuhan pernah membiarkanmu sendiri? Bukankah tangannya terbuka dan menyambut? Mari sambut cintanya, relakan diri untuk digarapnya.
Mari ingat baptisanmu, janji diri menjadi manusia baru. Apalah arti baptisan jika tanpa adanya pertobatan? Apalah arti baptisanmu jika masih seperti yang dulu? Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ketemu bagi setiap kita. Persembahan pujian dari PM Tauhid. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak karunia, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi
Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 3 sampai 9 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mohon agar apa yang sudah kami ikrarkan, nasarkan, janji baptis kami, boleh senantiasa kami jaga, boleh senantiasa kami lakukan. Mampukan kami untuk menyatakan kasih, kebaikan, keadilan yang semuanya bersumber daripada-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini. Dan saat ini ketika kami juga Tuhan undang untuk merayakan perjamuan kudus-Mu, layakanlah kami agar perjamuan kudus-Mu boleh senantiasa mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga Engkau pun memampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat membalas cinta-Mu dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pulihkan bangsa dan negara kami dari berbagai persoalan yang sedang menimpa, baik persoalan COVID-19 dan varian Omikron dan varian-varian yang lain. Tuhan tolong agar kami boleh tetap waspada, boleh menjaga kesehatan kami dan tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada, dan khusus untuk para pemimpin kami boleh tetap melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga wabah ini, pandemi ini boleh diatasi. Saat ini kami berdoa untuk persoalan ekonomi, persoalan keadilan, pemerataan pembangunan dan sebagainya. Tuhan tolong agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Pastur dan juga GKI Pastur Pocibuli, untuk boleh terus melakukan persekutuan, kesaksian dan pelayanan, tentu dengan hikmat Tuhan, dengan melihat situasi-situasi yang ada, kami boleh dimampukan tetap melakukan tugas panggilan kami. Tuhan, kami berdoa untuk proses pemilihan penatua. Kami berdoa untuk proses regenerasi kepengurusan baik di pastor maupun di pos Cimbuluit. Kami berdoa agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami tetap boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam setiap langkah hidup, di mana umat-Mu, baik anggota maupun simpatisan, boleh terus melakukan persekutuan-persekutuan dengan baik. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk anak kami Nadine, kami berdoa anak kami Mirabea, kami berdoa juga untuk Mama Lili Handayani, kami berdoa untuk pemulihan juga Pak Hartono serta Pak Bedasari dan juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkanlah saudara-saudara kami ini. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga hikmat kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka dan memampukan mereka untuk terus mewartakan cinta kasih-Mu. Kami saat ini berdoa untuk kami masing-masing pribadi dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, baik soal pekerjaan, baik soal relasi, baik apa yang sedang kami alami saat ini. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan pimpinlah kami. Biarlah hikmat-Mu dan Roh-Mu yang kudus menolong kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Seraya membawa persembahan kita baik melalui transfer maupun melalui tempat persembahan yang telah disediakan di ruang ibadah, menjaga jarak, kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A bait pertama dan ketiga. Kami datang tunduk sujud di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih sayang, penyertaan dan lindungan untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kepada Tuhan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang mempergunakan persembahan ini, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Kau memberkati segala apa yang kami lakukan, aktivitas kehidupan kami, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu berdoa. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan. Secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang
tersedia di rumah masing-masing. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau-lah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal. Tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesatan datang, Engkau menyediakan kelegaan hari demi hari. Kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita dan mengundang kita. Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi di tempat kita masing-masing berada di saat ini. Kristus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucapkan syukur. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus, kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil hosti dan anggur masing-masing, untuk boleh maju ke depan dengan menjaga protokol kesehatan. Dan apabila diperlukan, silakan untuk mengambil tusuk gigi satu persatu, dipersilakan. Boleh diputarkan video perjamuan kudus mawar siaran. Silakan. Jaga-jaga, silakan ambil tusuk giginya apabila boleh membuka anggur. Adakah yang belum menerima hosti dan anggur? Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Silakan plastiknya diletakkan di bawah kursi.
ibadah. Puji Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan NKB 185, Bintang Pandangan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya.